Assalamualaikum anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Ayo kita belajar, nak. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini anak-anak ibu, yaitu tema 7, kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan di sekolah, pembelajaran 1. Nah, anak-anak ibu, mari kita mengamati gambar yang ada di video pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak ibu, setelah anak-anak ibu mengamati video pembelajaran di sini, ada apakah yang ada di gambar tersebut? Nah, di gambar tersebut di mana Siti dan kawan-kawannya adalah siswa kelas 2 SD Nusantara 01. Mereka sangat rukun walaupun mereka bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, tetapi mereka tidak pernah saling bertengkar. Mereka saling menghargai dan rukun antara satu sama lain. Nah, kita lihat ya anak-anak ibu di PB 1 atau pembelajaran 1. Di video pembelajaran kita lihat gambarnya, ya kita amati gambarnya anak-anak ibu, yaitu mereka sedang melaksanakan upacara bendera. Nah, anak-anak ibu, apakah kita juga sama melaksanakan upacara bendera? Ya pastinya sama ya anak-anak ibu. Kita melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Nah, setiap kelas dipimpin oleh satu ketua kelasnya. Tertibnya juga sama ya seperti yang dilakukan oleh kelas Siti di SD Nusantara 01. Nah, anak-anak ibu, di teks ini di sini kita melihat ada sebuah dongeng fabel, yaitu tentang si burung dan si ikan. Nah, dengarkan ya ibu, anak-anak ibu akan menceritakannya. Nah, anak-anak ibu, di sini hiduplah seekor burung dan seekor ikan. Nah, mereka berbeda tempat. Si burung bisa terbang, hidup di udara, sementara ikan hidup di air. Nah, suatu hari ikan bermain-main di tepi sungai. Dia melihat ke atas, dia selera dengan biji-bijian. Kata si ikan di dalam hati, seandainya saya mempunyai sayap ya, saya pasti akan mengambil biji-bijian itu. Sambil dia melompat-lompat juga, tetapi dia tidak bisa mendapatkan biji tersebut. Kemudian singgahlah seekor burung di ranting di pinggir sungai tersebut ya. Kemudian si burung tersebut melihat juga ke bawah. Dia melihat banyak terdapat di situ cacing di pinggir sungai tersebut. Gumamnya juga dalam hati, seandainya saya menjadi seekor ikan mempunyai sirip, saya akan pasti bisa memakan si cacing tersebut. Nah, setelah itu mereka pun saling bertukar pikiran antara ikan dengan si burung. Terus setelah mereka tukar pikiran, mereka saling membantu. Selera si ikan yaitu untuk mendapatkan bijian ternyata disampaikan oleh si burung ya. Kemudian selera si burung untuk mendapatkan cacing disampaikan atau diambilkan oleh si ikan. Nah, setelah itu mereka pun saling berteman dan bekerja sama. Jadi adapun inti dari cerita kita ini anak-anak ibu, di mana
si ikan dan si burung ini kurang bersyukur ya anak-anak ibu. Sebenarnya kalau kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai kelebihan dan kekurangan, pasti semua ada hikmahnya. Jadi kita itu tidak bisa atau tidak boleh ingin menjadi orang lain. Nah, karena Allah sudah menciptakan kita, itulah yang sebaik-baiknya ya anak-anak ibu. Kemudian anak-anak ibu, bagaimanakah sifat si burung? Sifat si burung ini kurang bersyukur. Dia ingin mempunyai sirip agar bisa mendapatkan makanan di dalam atau di dasar air ya anak-anak ibu, atau di pinggir-pinggir sungai. Sementara ikan juga seperti itu, tetapi mereka sama-sama baik ya anak-anak ibu, dan sama-sama ingin menolong. Nah anak-anak ibu, apabila nanti kawan kita membutuhkan pertolongan, ibu harapkan anak-anak ibu bersedia untuk menolongnya. Hewan saja bisa saling tolong menolong, kenapa kita tidak bisa ya anak-anak ibu? Nah, selanjutnya anak-anak ibu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Siapakah tokoh dalam dongeng yang disampaikan oleh guru? Nah, siapakah tokohnya anak-anak ibu? Tokohnya adalah si ikan dan si burung ya anak-anak ibu. Yang kedua, di manakah tempat dari cerita tersebut? Tempatnya adalah di hutan, di pinggir sungai ya anak-anak ibu. Selanjutnya yang ketiga, di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Tempatnya adalah di pinggir-pinggir sungai ya anak-anak ibu. Keempat, burung ingin membantu ikan dengan cara mengambilkan biji-bijian dari pohon-pohonan. Selanjutnya ikan ingin membantu burung dengan cara mengambilkan cacing yang berasal dari pinggir-pinggir sungai ya anak-anak ibu. Yang keenam, setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka menjadi apa anak-anak ibu? Maka mereka menjadi sahabat. Jadi itulah awal mulanya sahabat ya anak-anak ibu. Sahabat itu tidak datang sendiri. Jadi kita harus menolong antara satu sama lain, supaya kenapa? Supaya timbul persahabatan. Kalau kita cuek sama orang lain atau kawan kita, itu persahabatan kita tidak akan terjadi ya anak-anak ibu. Nah, selanjutnya anak-anak ibu, Siti ingin membuat kartu pecahan. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Nah anak-anak ibu, coba amati gambar yang ada di video pembelajaran. Gambar pertama yaitu satu, gambarnya diarsir seperti pembelajaran kita yang lalu, itu adalah setengah. Gambar kedua adalah sepertiga. Gambar keempat adalah seperempat. Kenapa seperempat? Karena satu gambar yang diarsir pembagiannya harus sama besar, yaitu arsirnya adalah 1 bagian ya anak-anak ibu. Nah, selanjutnya anak-anak ibu, perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Pembagian tidak sama besar, apakah itu disebut setengah anak-anak ibu? Iya, tidak boleh disebut setengah. Kenapa? Karena pembagiannya tidak sama besar. Selanjutnya gambar yang kedua, pembagian sama besar. Apakah itu disebut dengan pecahan setengah anak-anak ibu? Iya, itu disebut dengan pecahan setengah ya. Kenapa setengah? Karena sama besar ya anak-anak ibu. Jadi nanti kalau anak-anak ibu melihat satu gambar atau satu kue yang dibagi pas bagiannya, itu kalau bagi 2 namanya setengah, kalau bagi 3 namanya sepertiga, kalau bagi 4 namanya seperempat.
Selanjutnya anak-anak ibu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Nah, di sini ada 2 bangun ya anak-anak ibu. 1 diarsir, udah diarsir atau diwarnai warna biru ya anak-anak ibu. 1 lagi tidak diwarnai. Nah, gambar ini anak-anak ibu disebut dengan setengah. Kenapa setengah? Karena sudah dibagi 2 ya anak-anak ibu. Banyak bangun di atas adalah 2. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan setengah ya anak-anak ibu. Selanjutnya, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Nah, ini ada gambar bangun ya anak-anak ibu. Gambarnya adalah bintang. Kemudian banyak bangun di atas adalah 3. Kemudian bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan berapa anak-anak ibu? Iya, pecahannya adalah 1/3. Selanjutnya 3. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Nah, ini ada juga gambar ya anak-anak ibu. Ada gambarnya yaitu bangunnya. Kemudian ada 4. 1 diarsir. Banyak bangun tersebut adalah 4. Banyak bangunnya anak-anak ibu. Coba hitung sama-sama. 4. Kemudian berapa yang diarsir? 1. Jadi bangun warna biru dapat dinyatakan pecahan 1/4 ya anak-anak ibu. Nah, selanjutnya anak-anak ibu, ayo berlatih. Pilihlah pecahan berikut sesuai dengan gambarnya dengan memberikan tanda centang. Jadi ini anak-anak ibu nanti tulis di buku tulisnya, dicentang aja ya anak-anak ibu. Nomor 1, coba lihat gambar nomor 1 ada 2. 1 pecahannya tidak dibagi sama besar. Kemudian yang gambar kedua dibagi sama besar. Yang manakah pecahan setengah? Nah, pecahan setengahnya adalah gambar nomor 2. Iya, pandai anak-anak ibu. Selanjutnya, nah, gambar nomor 3. Coba sama-sama kita amati anak-anak ibu. Gambar nomor 3 itu yang pertama gambarnya perseginya sama-sama dibagi 3. Yang gambar keduanya atau bangun keduanya, gambar di tengah yang diarsir tidak sama besar dengan gambar yang di samping ya anak-anak ibu. Jadi jawaban yang benar adalah bangun yang pertama ya anak-anak ibu. Selanjutnya gambar yang keempat. Nah, yang manakah yang ditunjukkan gambar 1/4 atau bangun 1/4? Nah, di sini kita lihat ada lingkaran yang diarsir sama, ada 1 yang diarsir sama besar. Kemudian bangun yang kedua yaitu dibuat bangunnya tidak sama besar, di mana yang diarsir lebih besar. Yang manakah yang betul 1/4 anak-anak ibu? Iya, yang betul adalah bangun pertama ya anak-anak ibu 1/4. Selanjutnya bangun yang kedua. Bangun kedua yang pertama gambarnya diarsir setengah. Kemudian bangun yang kedua bangunnya tidak sama besar. Yang betul adalah bangun yang pertama. Selanjutnya anak-anak ibu, bangun yang ketiga yaitu bangun yang selanjutnya yaitu 1/3. Nah, 1/3 itu anak-anak ibu kita lihat di sini. Manakah jawaban yang benar anak-anak ibu 1/3-nya? Nah, coba lihat gambar bangun pertama itu lebih besar yang diarsir. Kemudian yang kedua sama besar. Yang ketiga yaitu lebih besar juga yang diarsir. Yang keempat lebih besar di sebelah kanan ya anak-anak ibu. Yang manakah yang betul? Nah, yang betul adalah gambar bangun kedua ya anak-anak ibu. Nah, selanjutnya bangun yang terakhir ya anak-anak ibu, yang betul adalah
gambar kedua atau bangun kedua ya anak-anak ibu. Sekian. Nah, itulah tadi pembahasan kita hari ini ya anak-anak ibu. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Ibu hanya manusia biasa, lebih dan kurang ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.